kegiatan ilegal di luar wilayah izin dan itu dilakukan secara masif, berarti kita duga ini ada backing di sini. Ada sekelompok pengusaha yang dilindungi oleh aparat negara. Karena ini kan yang digeledah itu adalah mantan Menteri Kehutanan, kita patut menduga ini kaitannya dengan alih fungsi hutan tadi itu. Kita ditemukan sejumlah uang, bahkan juga money changer juga digeledah, mata uang asing Pak ya. Yang terpenting adalah bukan bagaimana uang itu ditampilkan di gedung kejaksaan, tapi apa tindak lanjut selanjutnya. Bagaimana hutan tersebut nanti akan dikelola oleh negara. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Bung Aulia Postira. Assalamualaikum, Bung Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Aulia ini mantan penyelidik di Komisi Pemberantasan Korupsi. Bung Aulia, ini tiba-tiba mengejutkan kita ya. Iya. Rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya itu tiba-tiba digeledah, dilakukan penggeledahannya oleh aparat penegak hukum. Yang kita kagetnya ya bahwa ini kan menteri di zamannya Jokowi ya, dia Menteri Lingkungan Hidup. Berkaitan dengan kasus tata kelola sawit mungkin ya, masalah perkebunan sawit dan lain-lain. Mungkin masalah perizinan lingkungan hidup nih, kira-kira menurut saya gitu ya. Pertanyaan saya Bu ngelihat, memang kan kalau kita bicara tentang korupsi di sumber daya alam itu kan besar sekali ya. Sangat besar. Dan melibatkan aktor-aktor yang cukup high level lah kira-kira begitu ya. Bisa datang dari menteri, bisa datang dari oknum aparat, oligark, kira-kira begitu ya. Menurut Bung Aulia nih, kita kan punya pengalaman ya, mengusut kasus-kasus korupsi di sumber daya alam, dan kita juga pernah punya program penyelamatan sumber daya alam. GNP SDA. Ya, menurut Bung Aulia nih, apa yang sedang terjadi nih? Apakah ini berhubungan dengan kejadian-kejadian akhir ini? Kan kita lihat ada sebelum musibah longsor Sumatera dan Aceh, kan ada banjir yang luar biasa di Bali juga. Itu kan akhirnya memperlihatkan kita semua bahwa musibah ini terjadi bukan karena bencana alam semata, tapi ini pasti ulah manusia, yaitu merusak lingkungan, ulah korporasi kira-kira ya, kira-kira seperti itu. Bisa nggak Bung Aulia jelaskan kepada kita semua modus-modusnya? Makasih Pak Abraham. Jadi memang menarik sekali Pak. Minggu lalu ya kita baca beritanya Pak ya, ketika kejaksaan melakukan penggeledahan katanya di rumah Ibu Siti Nurbaya ya, mantan Menteri KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, saya juga menonton Pak pemberitaan tersebut, dan yang menarik waktu itu dinyatakan oleh salah seorang pejabat di Kejaksaan Agung, yaitu kalau nggak salah itu Direktur Penyidikan ya di Jampitsus, bahwa kasus ini terkait dengan tata kelola perkebunan dan industri sawit. Ya, periodenya itu kalau saya nggak salah Pak ya, karena ini belum ada konferensi pers resmi, belum ada ya, karena masih doorstop. Pokoknya ini masalah perizinan ini, kehutanan. Periodenya itu sekitar 2015 sampai 2024, yaitu di masa jabatannya Bu Siti Nurbaya. Nah, saya coba kita menganalisis di sini Pak ya. Kalau kehutanan kaitannya dengan sawit, berarti kan kaitannya dengan perizinan nih, seperti disampaikan oleh Pak Abraham. Nah, apa kewenangan yang ada di level menteri sampai digeledah? Kan kita menganalisis dari sana nih Pak, yaitu dari izin pelepasan biasanya, alih fungsi hutan. Nah, ini menarik Pak, karena kaitannya alih fungsi lahan dan sawit. Nah, kalau kita bicara sawit dulu nih Pak, ini kita ngomongin sawit dulu nih. Sawit ini baru kemarin saya nonton itu Pak Prabowo di Sentul ya, pidato bilang bahwa sawit itu adalah miracle crop. Nah, kalau orang bilang sawit itu adalah green gold, emas hijau ya. Karena sawit itu dibagi negara kita adalah salah satu negara penghasil sawit terbesar, sawit dan produk turunan sawit terbesar di dunia. Bahkan Eropa, negara Amerika, bahkan China, segala macam itu membeli produk sawit dari kita. CPO-nya ya? CPO dan produk turunnya. Turunannya banyak sekali. Banyak turunannya, bukan cuma sekali. CPO ya? Tidak hanya CPO. Nah, kita melihat
Kalau kita lihat data statistik, Pak, nilai devisa dari produk ekspor sawit kita itu lebih dari 10% devisa kita datang dari ekspor sawit. Oke. Jadi memang ini kan nilainya berarti sangat besar, Pak ya. Menggiurkan. Dan kalau saya sempat baca juga, karena saya sempat mendalami soal sawit ini juga ya Pak ya. Dampak ekonomi yang dihasilkan dari sawit ini memang cukup signifikan juga Pak. Sekitar 15-20 juta orang itu bergantung pada industri sawit secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kita terutama paling banyak itu di Sumatera dan di Kalimantan paling banyak. Nah, kalau kita kembali ke kasus ini Pak, kita melihat kalau alih fungsi hutan, hutan itu kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan, hutan kita itu kan dibagi berdasarkan fungsi, ada 3 Pak. Yang pertama itu hutan konservasi. Betul. Ya, hutan konservasi itu artinya apa? Fungsinya adalah untuk menjaga keanekaragaman hayati. Ya, tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya. Nah, kalau kita bicara hutan konservasi, ya di sana itu yang nggak boleh diganggu-gugat. Ya, itu harga mati nggak boleh. Harga mati nggak bisa diganggu-gugat. Nah, yang kedua itu adalah ada hutan lindung namanya. Hutan lindung itu fungsinya memberikan perlindungan sistem penyangga kehidupan. Di sana kita menjaga tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Nah, ini juga hutan lindung ini juga tidak bisa serta-merta. Tidak boleh ditebang pohon-pohonnya. Ditebang pohonnya, dijual kayunya, nggak bisa. Nah, yang ketiga baru namanya hutan produksi, Pak. Nah, hutan produksi ini adalah tujuannya adalah hutan ini dipergunakan untuk memproduksi hasil hutan, bisa kayu, bisa non kayu. Nah, hutan produksi ini juga dibagi lagi, Pak. Ya, yang pertama itu adalah hutan produksi tetap atau HP, itu bisa tebang pilih dan tebang habis, kayunya bisa ditebang, setelah dia mendapat perizinan dari negara, ditebang, diolah, lalu dijual, segala macam, produknya macam-macam. Lalu kedua ada namanya hutan produksi terbatas atau HPT. Hutan produksi terbatas ini contohnya misalnya hutan itu ada di lereng yang curam, ya. Jadi hanya boleh tebang pilih, nggak bisa ditebang semua, karena nanti akan berdampak longsor segala macam. Nah, yang ketiga baru hutan produksi yang dapat dikonversi atau HPK. Nah, HPK ini adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk penggunaan di luar tujuan kehutanan. Di antaranya nanti jadi area penggunaan lainnya APL, sehingga jadi kebun. Kalau dikasih turun lagi menjadi APL. Jadi APL. Sebelum misalnya diserahkan menjadi fungsi lain kan, misalnya pertambangan ada. Pertambangan macam-macam. Nah, di antaranya untuk kebun sawit. Nah, kalau kita menganalisis kasus ini, karena ini kan yang digeledah itu adalah mantan Menteri Kehutanan, kita patut menduga ini kaitannya dengan alih fungsi hutan tadi itu. Bagaimana hutan-hutan yang sebelumnya bisa jadi itu hutan lindung turun menjadi hutan produksi, atau hutan produksi diturunkan menjadi hutan produksi yang dapat dikonversikan, lalu dijadikan APL, APL-nya baru terbit hak guna usaha. Perkebunan sawit, barulah itu bisa menjadi kebun sawit. Nah, kita menduga ini dalam proses perizinan itu, Pak. Nah, jadi kalau kita melihat karena belum ada rilis resmi dari kejaksaan ya, tapi kan kalau kita pengalaman menangani kasus-kasus terkait sumber daya alam, ya memang kewenangan menteri ada di sana. Kewenangan menteri ya, Menteri Kehutanan. Kan pada saat itu saya lihat kementerian ini digabung ya, Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup. Kalau sekarang kan udah dipecah ya. Dipecah lagi. Bung Aulia, kalau kita lihat itu kan kasus-kasus yang kemarin misalnya Aceh, Sumatera, dan sebelumnya Bali. Itu kan ada bencana yang luar biasa mengakibatkan korban jiwa dan lain sebagainya oleh banjir, bandang, longsor dan lain sebagainya. Ini kan semuanya disebabkan oleh adanya kerusakan lingkungan kalau saya lihat ya. Kita nggak bisa mempersalahkan bahwa ini karena cuaca, karena alam dan lain-lain. Tapi ini ulah tangan-tangan manusia menurut saya. Yang melakukan apa itu istilahnya deforestasi, kira-kira seperti gitu ya. Sehingga hutan dibabat, dijadikan misalnya perkebunan atau pertambangan dan lain-lain sebagainya, sehingga timbullah bencana seperti itu. Kalau menurut Bung Aulia nih, apakah pemerintah kali ini Anda lihat bahwa memang dia sedang serius menangani kasus-kasus sumber daya alam? Artinya apa? Kita bisa menyatakan bahwa
pemerintah memang punya niat yang bagus untuk mengembalikan lingkungan kita supaya tidak terjadi lagi penggundulan, tidak terjadi lagi yang namanya deforestasi. Karena kalau itu terus terjadi, misalnya kalau dia nggak antisipasi, dia nggak buat aturan yang ketat, maka ini kan bisa berlanjut terus. Ya. Kira-kira menurut Aulia bagaimana sih gambarannya dengan adanya penggeledahan ini? Apakah itu menunjukkan keseriusan atau belum bisa disimpulkan terlalu dini? Saya belum bisa menyimpulkan itu bentuk keseriusan, Pak. Ya kalau perkara hukum ya dia akan ada terus, Pak ya. Keseriusan itu akan terlihat ketika ada kebijakan-kebijakan yang mengikutinya. Nah, kita melihat contoh tadi kan Bapak sampaikan ada bencana alam di Bali, banjir ya. Ada di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, dampak dari kejadian tersebut itu kan begitu besar bagi masyarakat ya. Dan seharusnya saya meyakini pemerintah sudah mengetahui penyebab banjir itu sebenarnya apa. Dan itu saya merasa juga dan menduga juga apa yang Bapak sampaikan tadi itu sama. Yaitu bahwa ini masalah bencana ekologis. Jadi ini bukan hanya serta-merta hujan yang begitu banyak terjadi di hulu sehingga membawa banyak kayu. Ekologis ya. Ini bencana ekologis. Ekologis itu berarti apa? Karena apa? Di antaranya adalah karena salahnya kebijakan. Salahnya kebijakan di antaranya apa? Banyaknya konversi hutan menjadi kebun sawit atau menjadi pertambangan segala macam. Nah, kita juga mengikuti, Pak. Ada saya kalau nggak salah ya, ada 28 izin yang dicabut kemarin oleh Presiden. Ya. Tapi kan kemudian dibilang bisa beroperasi lagi itu gimana? Nah, di sana kan paradoksnya, Pak ya. Jangan, kalau memang kita negara ini menyatakan bahwa ada 28 perusahaan yang memiliki izin di wilayah-wilayah tempat terjadinya bencana tersebut, diduga itu sebagai penyebab bencana, seharusnya kan dilakukan analisis lebih lanjut. Memang dicabut izinnya, lalu izin yang dicabut itu bagaimana? Apakah dikembalikan menjadi hutan atau dieksploitasi lagi? Kalau dieksploitasi lagi, ganti pemain, ganti orang, ganti korporasi, tetap dampaknya terhadap lingkungan, terhadap masyarakat akan sama juga. Jadi ini perlu. Jadi bukan izin konsesinya yang dicabut ya? Mungkin cuma izin apa? Izin secara administrasinya ya? Iya. Kira-kira gitu. Hak dari perusahaan tersebut. Nah, tapi kalau seandainya pemerintah, ya kita nggak tahu ya apa langkah-langkah pemerintah selanjutnya. Kita berharap sih Pak ya, dengan podcast ini kita juga memberikan masukan kepada pemerintah. Izin dari 28 perusahaan tersebut dicabut, lalu pemerintah meninjau ulang di sektor mana saja dari wilayah yang dicabut izinnya tadi yang akan dikembalikan menjadi, misalnya kembali menjadi hutan lindung, dilindungi, tidak diproduksi lagi. Mungkin memang ada potensi di sana, potensi untuk penerimaan negara, untuk sawit, tambang, tapi itu dianalisis lebih lanjut agar tidak berdampak selanjutnya kepada masyarakat di kemudian hari. Itu yang kita harap ya Pak ya. Kita tidak bisa naif juga ya. Semua akan kita pulihkan menjadi hutan, karena bagaimanapun juga ada sektor-sektor lain, sektor-sektor ekonomi yang juga menyangga kehidupan masyarakat yang ada di sekitar sana. Tapi bagaimana kita bijak melakukan aktivitas perkebunan, aktivitas pertambangan tersebut, di saat yang sama kita melindungi alam, melindungi hutan kita sehingga tidak ada bencana-bencana serupa yang kalau kita lihat Pak ya, korbannya begitu banyak dan sampai hari ini pun rekonstruksinya itu belum selesai. Dan saya melihat 1-2 tahun ke depan masih akan terus itu. Karena begitu dahsyat, Pak. Bung Aulia, ini kan Bung Aulia pengalaman nih di pengusutan kasus-kasus sumber daya alam. Apa sih yang terjadi kalau kita bicara tentang hutan ya? Apa yang terjadi di sana? Modus-modus apa saja yang biasanya korupsinya? Selain izin, apa lagi itu kira-kira? Ya, intinya izin ya? Intinya izin Pak. Karena gini Pak, kan ada dua Pak ya. Proses perkebunan atau pertambangannya itu dengan izin atau tanpa izin. Kalau tanpa izin kan ilegal ya Pak. Illegal logging, illegal mining, segala macam namanya. Nah, kalau itu dengan izin, berarti kan bagaimana proses keluarnya izin tersebut. Nah, kalau kaitannya dengan perizinan, itu biasanya pasti bisa masuk ke kasus korupsi. Karena pasti ada kewenangan di sana. Yang diperdagangkan sehingga izin itu keluar. Nah, tapi kalau kita bicara soal kegiatan ilegal di luar wilayah izin,
dan itu dilakukan secara masif, berarti kita duga ini ada backing di sini. Ada sekelompok masyarakat atau sekelompok pengusaha yang dilindungi oleh aparat negara yang seharusnya menindak tersebut. Jadi ada dua sisi ini Pak, baik yang legal maupun ilegal Pak. Kalau yang ilegal sudahlah, kita sudah pas tahu bahwa itu ilegal. Tapi ternyata yang legal pun ini sebenarnya juga bermasalah ya. Iya. Apakah yang legal ini selalu datang dari korporasi? Nah, kalau kita bicara korupsi, biasanya Pak, itu kan kejahatan yang tidak bisa berdiri sendiri Pak ya. Ini kan ada supply and demand Pak ya. Dari sisi korporasinya dia butuh izin, sehingga dia bisa melakukan eksploitasi dan berproduksi sehingga menghasilkan uang yang besar. Di lain sisi ada pejabat negara atau penyelenggara negara yang punya kewenangan dan mereka bisa menerbitkan izin. Dan izin itulah yang dapat diperdagangkan. Nah, ini berbahaya sekali. Ketika ini kedua kepentingan ini bertemu, ya terjadilah penyalahgunaan kekuasaan tadi. Sehingga itu masuk sebagai korupsi, Pak. Jadi abuse lagi ya, abuse of power-nya di situ ya. Bung Olia, ini kan kalau kita lihat ya, bahwa kalau misalnya terjadi bencana, ya, pemerintah itu selalu menyatakan ini karena adanya illegal mining, illegal logging, selalu itu yang dijadikan kambing hitam ya. Padahal kan kalau kita lihat bahwa sebenarnya yang legal pun sebenarnya melakukan pelanggaran-pelanggaran ya. Seperti kemarin kalau kita lihat di Aceh dan Sumatera, kayu gelondongan itu bisa tiba-tiba turun ya. Kan itu nggak bisa dibilang rakyat yang potong. Kalau rakyat paling cabang-cabang aja yang potong ya. Kalau orang ambil untuk kayu bakar, nggak mungkin batang kayu sebesar begitu bisa dipotong. Itu kan kelihatan dari gergaji ya. Kalau masyarakat yang menebang pohon di hutan itu kan paling dahannya ya, kalau menurut saya, bukan pohonnya ya, kira-kira seperti itu Bung Olia. Kalau untuk dijadikan kayu bakar dan lain sebagainya. Menurut Bung Olia nih, bagaimana sih penegakan hukum di sektor kehutanan ini sehingga praktek-praktek illegal mining, ya, illegal logging maupun yang legal itu dengan gampang melakukan pelanggaran? Ya, kalau saya melihat Pak, apa yang terjadi di hutan itu mirip dengan apa yang terjadi di laut, Pak. Ya, ini kan ada aparat pengawas sebenarnya, Pak ya. Baik dari kehutanan, ada Gakum, macam-macam itu. Ada polisi hutan. Ada polisi kehutanan, macam-macam penjaga di sana. Dan kita melihat apakah kerja mereka sudah optimal atau belum. Saya melihat sangat kurang sekarang. Dengan apa yang terjadi ini, dengan banyaknya terjadi bencana ini. Makanya perlu penguatan, Pak. Penguatan dalam hal ini, penguatan fungsi mereka dan juga penguatan mereka dari intervensi. Ya, saya meyakini, Pak, sangat meyakini. Kalau kita bicara kayu, bicara hutan, biasanya backingnya itu bersenjata, ya, orang-orang kuat, segala macam. Sehingga kalau misalnya di level penyidik, di level pelaksana di bawah, pangkatnya jenderal biasanya. Nah, masalahnya di sana. Nah, jadi kalau ini saya mengapresiasi ya. Terlepas pro kontra Satgas PKH penertiban kawasan hutan, saya mengapresiasi bagaimana mereka menertibkan kawasan hutan. PR-nya adalah bagaimana tindak lanjutnya setelah ditertibkan. Nah, jadi bukan hanya soal ini berapa juta hektar lahan yang sudah diselamatkan, tapi what next setelah diselamatkan? Penyelamatan itu jangan sampai kayak tadi itu berganti pemain saja. Alamnya tetap bermasalah nanti, ekologinya bermasalah, masyarakat akan terdampak lagi. Nah, jadi kita pemerintah harus punya strategi, Pak. Seperti dulu yang Bapak sampaikan tadi, KPK 10 tahunan yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu itu melaksanakan Korsup Minerba, GNPSDA, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, juga melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, dan kementerian yang terkait. Dan itu juga powerful, dan sehingga bisa dioptimalkan juga penerimaan negara dari sisi revenue-nya waktu itu kan Pak ya, pajak-pajaknya segala macam. Nah, di lain sisi kita juga menjaga mana sih wilayah-wilayah hutan yang harusnya dikembalikan menjadi wilayah penyangga kehidupan gitu Pak. Kita tidak boleh brutal Pak ya. Kita ini memang negara kita ini kaya Pak, luas hutannya. Jadi bukan berarti harus kita habiskan di masa kita ini kan Pak ya. Harus diwariskan kepada anak cucu ya. Harus diwariskan. Untuk kelangsungan lingkungan hidup kita ya. Iya. Bung Olia, problem kehutanan ini kalau menurut saya mungkin database ya. Data, betul.
tidak adanya apa itu sinyal peta menurut saya. Ya. Ini kan masing-masing kalau kita lihat itu kan beda-beda ya, beda-beda luasnya, beda-beda ruangnya dan lain-lain sebagainya. Apakah itu menjadi problem sehingga bisa terjadi penyalahgunaan? Nah, yang Bapak sampaikan tadi kan salah satu temuan kita dulu Pak ya, pada saat GNPSDA. Bagaimana izin-izin tersebut, baik itu izin kehutanan, izin pertambangan, itu tumpang tindih, tidak clean and clear. Bahkan kalau digabungkan di satu wilayah izinnya jauh lebih luas daripada wilayah realnya. Nah, berarti kan jadi wilayah pemberi izinnya lebih luas daripada wilayah realnya. Wilayah realnya. Nah, itu kan berbahaya, Pak. Itu kan artinya apa? Dengan kondisi seperti itu, menjadi pertanyaan bagaimana pengambil keputusan dalam hal ini pejabat-pejabat yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. Basisnya apa? Nah, lagi-lagi sebenarnya udah banyak Pak. Kan di antara rekomendasi GNPSDA tersebut ada namanya One Map Indonesia. Apa namanya itu? Kalau di Minerba ada Mineral One Map Indonesia, Mineral One Data Indonesia. Macam-macam tuh. Dan itu datanya sangat baik, tapi data ini tidak saling sinkron Pak antar kementerian ini, antara SDM, antara kehutanan. Beda-beda datanya. Beda-beda. Beda-beda petanya juga. Petanya juga. Nah, belum lagi soal RT RW di masing-masing provinsi. Nah, bagaimana rencana tata ruang di masing-masing wilayah itu, dan itu harus saling terkoneksi kan Pak. Perizinan ada di pusat. Tapi kan pengawas kan di daerah, Pak. Ini yang jadi masalah sering, Pak. Ketika pusat menerbitkan izin, daerah ketimpaan tugas untuk mengawasi dan sebenarnya bukan mereka yang berikan izin pada waktu itu. Ini kan konsekuensi ketika perizinan itu disentralisasi, diserahkan ke pusat. Ini kan kenapa saya bilang mengagetkan kita, karena sebelumnya kan kita belum dikasih pendahuluan nih terhadap kasus ini. Kita belum mendengar mungkin adanya proses investigasi, tiba-tiba ada penggeledahan. Mungkin itu yang orang, padahal sebenarnya hal ini hal yang biasa aja kan, hal yang biasa aja kalau di proses perkara ya, perkara korupsi sumber daya alam. Apakah menurut Bung Alia melihat dengan digeledahnya rumah Ibu Siti Nurbaya ya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini, bisa dipastikan bahwa kasus ini nantinya akan terbongkar secara utuh dan kita bisa lihat bahwa siapa sih pemain-pemain di kasus ini? Kira-kira bisa nggak? Kira-kira ada nggak bayangan ke sana, Bung? Dengan digeledahnya ini kan, kan kalau digeledah artinya dia udah mulai transparan kan gitu kan? Kalau digeledah, karena kan kalau digeledah pasti heboh nih, ada pemberitaan dan lain. Apakah dengan digeledahnya ini memperlihatkan bahwa kemungkinan besar kasus ini akan terkuak secara utuh? Ini menarik kita tunggu Pak, karena yang menarik adalah ini kasus baru ya, kemungkinan penyidikannya baru, dan berita yang muncul pertama seperti yang Bapak sampaikan tadi adalah penggeledahan di rumah mantan menteri. Ini kan luar biasa. Langsung di top level. Top levelnya. Bukan di level dirjen. Bukan level dirjen segala macam. Nah, tadi kita coba menganalisis Pak ya. Jadi kan hutan produksi yang dapat dikonversikan tadi, itulah yang bisa nanti akan menjadi perkebunan sawit kan ya. Nah, proses pelepasan kawasan hutan tadi, itu kewenangannya ada di Menhut. Kewenangan ada di Menteri kewenangan itu. Nah, makanya kita patut menduga inilah underlying dari kasus ini nih. Ketika proses pelepasan hutan tersebut. Nah, dari sana ketika sudah dilepaskan status hutannya, itu akan menjadi APL tadi kan ya, area pemanfaatan lain atau area penggunaan lain, kemudian baru menjadi HGU sawit. Nah, macam-macam situ, bisa sawit, bisa pertambangan bisa pertambangan. Dan dari pernyataan Direktur Penyidikan Kejaksaan itu pada saat doorstop menyatakan bahwa ini kasus kita akan lakukan pendekatan kerugian perekonomian. Itu menarik bagi saya. Jadi bukan keuangan negara, perekonomian negara. Tidak hanya soal keuangan negara. Tapi perekonomian. Berarti dia bikin luas ya? Bikin luas nih. Seperti yang sebelumnya ketika mereka menangani kasus terkait dengan BBM ya, yang sekarang lagi di persidangan ya. Yang anaknya Riza Khalid. Riza Khalid ya. Terus juga kasus sebelumnya mereka menangani kasus Timah. Nah, ketika penggeledahan dia katanya ditemukan sejumlah uang, bahkan menggeledah money changer segala macam. Jadi mereka tidak hanya mengkonstruksikan ini sebagai suap nih. Dikonstruksikan sebagai pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalau bicara perekonomian pasti pasal 3 nih dipakai. Pasal 3 yaitu
penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan perekonomian negara. Ya. Nah, kalau bicara perekonomian, berarti kan dia hitung dampaknya mulai dari dampak lingkungan sampai dampak sosial cost kepada masyarakat dan dampak ekonomis turunannya. Dan tentu angka-angka fantastis akan muncul setelah ini, Pak. Angka-angka yang jadi perdebatan. Ya, walaupun jadi perdebatan. Iya. Karena orang selalu bilang di mana kerugian negaranya kan? Padahal orang nggak lihat ini kan sisi perekonomian negara, dampak sebenarnya. Dampak. Nah, ini menarik. Nah, kita melihat kalau arah di awal. Jangan dulu Bung Alia, waktu penggeledahan ini apakah ditemukan duit atau apa yang disita nggak? Kan dari pernyataan yang kita dengar kan katanya ditemukan sejumlah uang, bahkan juga money changer juga digeledah. Oke. Nah, ya. Berarti ada duit, bukan duit rupiah ya kalau money changer ya? Ya, mata uang asing Pak ya. Mata uang asing. Dan sebenarnya menarik Pak, sebenarnya sebelum kasus ini, Kejaksaan itu sempat menyampaikan mereka sedang mendalami kasus eksportasi POME. POME itu palm oil meal effluent. Itu adalah residu kelapa sawit. Nah, cuma saya menduga ini kasusnya berbeda nih, karena POME itu lebih ke urusan ekspor, ini kan lebih ke urusan alih fungsi hutannya. Alih fungsinya ya. Nah, jadi ini yang saya menarik di Kejaksaan dengan pendekatan pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam, mereka masuk dari hulu sampai hilir, Pak. Hulunya tadi di perizinan hutannya, hilirnya saat eksportasi. Nah, ini menarik dan saya mendukung proses hukum ini dijalankan dengan sebenar-benarnya ya. Ya, bukan untuk kunci-kuncian, bukan untuk alasan lainnya. Ya, ganti pemain seperti yang Bapak sering sampaikan. Jadi menurut Bung Alia ini menarik ya, karena ada pernyataan dari Kejaksaan bahwa dia memakai pasal yang merugikan perekonomian negara ya. Jadi dia akan menarik secara luas ya. Dan ini yang harus diapresiasi ya. Berarti kalau begitu tuh akan banyak melibatkan aktor-aktor lain ya kalau dia memakai merugikan perekonomian negara ya, kalau kita lihat ya pasal 3 itu ya. Pasti otomatis gunakan pasal 3. Pihak yang terlibat tidak hanya di level pengambil keputusan dalam ini penyelenggara negara atau pegawai negerinya, tapi juga ada sektor swastanya. Pihak yang diuntungkan dari izin tersebut. Biasanya kalau pasal 3. Kalau pasal 3. Jadi ada pihak swasta nanti. Harus ada pihak swastanya. Sekarang siapa yang diuntungkan? Tidak hanya soal kickback saja kan, Pak ya. Jadi kalau menurut Bung Alia nih, ketika penggeledahan ini dilakukan ya ke Ibu Siti Nurbaya, maka itu memperlihatkan kepada kita bahwa ternyata memang program pemerintah tentang Satgas Penyelamatan PPKH itu betul-betul bersinergi dengan pihak Kejaksaan. Kira-kira seperti itu, Bung Alia? Iya, ya kita melihat ya PKH kan, Satgas PKH ini kan salah satu anggotanya kan juga dari Kejaksaan Agung, Pak ya. Ya ada sinergi ya. Bagaimana hutan ditertibkan, ada kasus hukum yang dijalankan. Cuma yang terpenting dari itu, what next? Apa setelah ini? Ya, kasus hukum berjalan terus, penertiban silakan berjalan, tapi bagaimana tindak lanjut dari penertiban itu? Denda kita lihat ada uang triliunan, Pak Presiden datang, Pak Menteri Keuangan datang. Itu orang bertanya, ini uang apa gitu kan? Uang denda, uang apa? Cuma itu kan pertanyaan publik kan muncul, Pak ya. Kayak gimmick ya. Kita khawatir ini hanya gimmick. Yang terpenting adalah bukan bagaimana uang itu ditampilkan di gedung kejaksaan, tapi apa tindak lanjut selanjutnya. Bagaimana hutan tersebut nanti akan dikelola oleh negara, apakah akan dipulihkan menjadi hutan atau hanya tetap diganti dengan hutan produksi kebun sawit lagi, ya sama saja. Ya, kalau hanya kebun sawit lagi, hanya tambang-tambang, ada perusahaan tambang baru katanya yang akan mengelola tersebut. Saya khawatir, Pak, dampaknya akan sama saja. Kita tidak sedang memperbaiki alam, kita sedang ganti pemain, ya, untuk menghasilkan cuan dari alam kita yang kaya ini, gitu, Pak. Jadi menurut Bung Alia nih, setelah itu harusnya apa yang dilakukan? Ya. Kalau misalnya kasus ini sudah dijalankan dan dibawa ke pengadilan, kan tadi Bung Alia bilang harusnya nggak stop sampai situ, harus ada yang dilakukan pemerintah untuk mengembalikan. Iya. Jadi gini, Pak, pendekatan pemberantasan korupsi itu kan ada 3, Pak ya. Penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Penindakan silakan jalan terus. Penindakan administratif dengan Satgas PKH, penindakan hukum dengan penanganan perkara, jalan silakan.
Lalu pencegahannya gimana? Pencegahan itu mulai dari bagaimana orang itu tidak korupsi lagi, bagaimana kejadian serupa tidak terjadi lagi, kerusakan hutan tidak terjadi lagi. Jika ada peraturan atau undang-undang yang mungkin tidak tepat, perbaiki aturannya. Sehingga tujuan akhir kita, kenapa undang-undang itu ada? Kan sebenarnya kan ada pertimbangan kan Pak ya. Tidak serta-merta hanya tujuan ekonomi, tapi ada perlindungan lingkungan. Nah, di sanalah itu harus juga jalan. Terus edukasinya, pendidikannya kepada masyarakat, kepada aparat juga berjalan. Korporasi juga. Korporasi juga. Bahwa ini kalian kalau nambang yang baik itu seperti ini loh. Jangan merusak lingkungan, bagaimana mengelola limbah segala macam. Kalau kalian berkebun sawit, daerah-daerah seperti ini nggak boleh loh ditanami. Hal-hal seperti itu kan elemen negara kita itu ada semua Pak, ada di kehutanan, ada lingkungan hidup, ada di ESDM. Nah peran-peran itu harus berjalan Pak. Jadi kita tidak bisa secara brutal tanda kutip Pak ya, mengeksploitasi sumber daya alam kita ini untuk mendatangkan alasan ekonomi semata. Kalau kita masih punya paradigma seperti itu, ya hancur negara ini Pak. Gitu. Jadi lingkungannya tetap rusak ya? Lingkungan rusak. Oke, kita dapat uang besar hari ini, tapi ke depan kita akan hancur. Seperti apa yang terjadi di Sumatera. Entah berapa kerugian yang ditimbulkan ya? Timbulkan, yang terdampak, yang dialami oleh masyarakat. Tidak hanya kerugian secara finansial, juga ada korban jiwa yang tidak ternilai dengan uang, Pak. Itu yang kita tidak ingin itu terjadi lagi, Pak. Oke. Terima kasih Bung Alia. Luar biasa apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini mengedukasi kita semua ya. Iya, Pak. Mencerahkan kita sekaligus menuntun kita dan aparat penegak hukum untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.